Oke teman-teman, kita hari ini belajar dari dasar, belajar DEX. Apa itu DEX? Menarik sekali. Jadi ketika belajar Power BI, materi yang paling berat adalah belajar DEX. Karena dengan belajar DEX, kita bisa melakukan beragam macam kemungkinan kalkulasi dari mulai yang sangat sederhana sampai yang sangat kompleks. Jadi kalau kita kuat di DEX, artinya kemampuan kita menarik data itu semakin bagus gitu, semakin apa saja data yang tersembunyi itu bisa kita sajikan gitu dengan kemampuan DEX kita. Jadi ayo kita belajar DEX sama-sama. DEX adalah calculated fields dengan DEX, data analysis expression. Jadi fields wilayah, bidang, area kalkulasi yang dilakukan dengan DEX. Apa itu DEX? DEX adalah Data Analysis Expression, dikenal dengan istilah DEX. Ini adalah bahasa rumus yang dipakai Power BI. Dengan DEX kita bisa melakukan satu, menambah kolom yang dikalkulasi atau membuat measures atau perhitungan. Kedua, selain membuat kolom, DEX juga bisa membuat tabel dan membuat row level security, artinya keamanan di tingkat baris. Jadi dengan DEX kita bisa membuat proteksi atau keamanan terhadap data berbasis baris. Itu dengan DEX. Jadi pertama dia bisa membuat kolom baru hasil perhitungan. Dia juga bisa membuat measure atau rumus yang tergantung hasilnya dari filter yang diaktifkan based on filter context. Kemudian DEX ini akan masuk ke dalam model yang ada dan menggunakan sintaks yang intuitif. DEX ini pertama yang utamanya adalah membuat calculated column. Jadi kolom baru hasil dari kalkulasi. Contohnya seperti ini. Kita perbesar sedikit. Nah, ini contohnya. Kita membuat calculated kolom baru, dalam hal ini kolom parent dari sebuah tabel yang namanya customer dimension table. Jadi tabel dimensi pelanggan customer. Dia ingin membangun sebuah kolom baru dari kolom-kolom yang ada. Contohnya ini. Dia ingin membangun kolom parent dari data kolom total children. Jadi misalkan pelanggan A, B, C ini punya data, dia punya anak berapa. Di sini ada yang 2, ada yang 1, ada yang tidak punya anak. Nah, dia ingin membuat satu kolom baru yang menandai bahwa yang memiliki anak itu disebut yes, he is a parent. Mereka adalah orang tua. Kalau dia tidak punya anak, maka dia belum disebut parent. No, jawabannya. Gimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Parent sama dengan jika atau if total children, kolom di total children ini di customer dimension, di tabel customer dimension lebih besar dari 0, maka tulis yes. Lainnya no. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini bahwa ada anak atau lebih dari 0 anaknya, maka dia tidak disebut parents gitu. Kalau tidak ada anak, tidak disebut parents. No. Jadi dengan calculated column kita bisa buat kolom baru berbasis dari tabel ini atau tabel customer dimension dengan logic tertentu, misalkan dengan if di sini. Dan banyak lagi ya, bisa macam-macam nih. Ini salah satunya menggunakan function if. Oke, kita kembali tadi calculated column ya. Berikutnya DEX bisa membuat measure atau rumus ukuran atau hasil perhitungan. Nah, untuk membuat measure kita klik kanan aja di mana di field
di field ya, di fieldnya kita klik kanan, kemudian pilihlah new measure. Dari new measure kemudian kita buat sintaks tertentu. Contoh di sini saya perbesar dulu, ingin mengetahui jumlah order, quantity order. Dari apa kita dapat nilai jumlah order ini? Yaitu dari kolom order quantity yang ada di tabel sales, kemudian dijumlahkan. Jadi lihat, DAX itu bicaranya kolom. Bicara kolom, dimana di sini kolomnya adalah order quantity pada tabel sales fact yang dijumlahkan baris demi baris. Baris 1, baris 2, baris 3 dijumlahkan total. Jadilah order quantity. Kemudian berikutnya bisa juga total revenue. Total revenue kita bikin misalkan seperti ini. Jadi total revenue adalah perkalian dari order quantity yang ada di sales fact table, yang ada di sales fact table, kolomnya adalah order quantity dikali sebuah kolom yang namanya product price yang adanya di tabel lain. Tabel lain itu product dimension. Jadi di tabel product dimension ada kolom khusus product price. Jadi di sini ada dua function yang dipakai. Pertama function SUMX, kedua adalah function related. Karena apa? Karena dia mengambil data dari kolom product price yang ada di tabel product dimension, sehingga dihasilkan total revenue. Kemudian ini sumbernya kalau mau mengetahui lebih banyak ya tentang DAX, di sini ada dokumentasi, kemudian di sini ada YouTube yang terkait dengan DAX di secara awal, gitu, beginner for learner. Kemudian berikutnya adalah ya seperti tadi saya jelaskan, ada DAX untuk calculated column. Jadi calculated column memungkinkan penambahan kolom baru berbasis rumus ke dalam tabel. Tadi kan tabelnya tabel ini tabel pelanggan, dimana kita ingin menambahkan satu kolom baru dengan kriteria tertentu yang diambil kriterianya dari tabel itu sendiri, tidak di tabel yang lain. Kalau measure bisa mengambil dari tabel yang lain. Nah, jadi untuk ketentuan calculated column tidaklah sama dengan di Excel, seperti mengambil angka di sel tertentu ya, model sel A1 dikali B1 misalkan. Tetapi calculated column itu acuannya adalah pada seluruh tabel. Di tabel tadi, tabel customer dimension, tadi tabel product dimension, itu acuannya adalah seluruh tabel atau pada kolom tertentu. Kolomnya apa yang diambil? Calculated column menghasilkan nilai atau value untuk setiap baris. Di setiap baris itu ada value-nya. Katakan tadi parent, untuk baris pertama yes, baris kedua yes, boleh jadi baris ketiga no. Jadi dia menghitung baris demi baris, terlihat dalam tabel dan tampilan data. Oke, calculated column memahami konteks baris atau row konteks. Jadi bedanya dengan measure di sini. Calculated column memahaminya sebagai konteks baris, tapi kalau measure bukan konteks baris, tapi filter konteks. Konteksnya terhadap filter. Filter apa sebelumnya yang ditampilkan, maka dia akan mengikuti value-nya. Kalau calculated column, dia harus melihat barisnya, konteksnya terhadap barisnya. Barisnya misalkan customer nih, misalkan customer A itu dia parent atau bukan? Yes, dia parent karena dia punya anak. Kalau dia tidak punya anak, customer B misalkan, maka dia value-nya di parent tadi adalah no. Nah, untuk calculated column ini tidak tepat kalau dipakai untuk melakukan sebuah agregasi. Agregasi itu penggabungan, pembuatan total. Ada sum, count, itu tidak cocok menggunakan calculated column karena dia
baris demi baris. Jadi value-nya tuh setiap baris beda ada. Sementara kalau agregasi value-nya satu. Sebuah value-nya satu gitu ya. Kayak tadi sum itu adalah penjumlahan. Penting di sini dicatat bahwa sebagai aturan praktis, rule of thumb-nya, gunakanlah calculated column saat Anda ingin membuat nilai statis ke setiap baris dalam tabel. Atau selain calculated column bisa kita gunakan juga Power Query Editor. Kemudian jangan gunakan calculated column ini untuk melakukan rumus agregasi atau untuk menghitung fields di area value dari sebuah visualisasi. Sebagai gantinya, pakailah untuk agregasi tadi dengan measures. Measure nanti setelah video ini selesai, kita coba buat video berikutnya bagaimana DAX untuk measures. Jadi, calculated column biasanya dipakai untuk melakukan filter data, slicer data, pilah data, ketimbang membuat nilai-nilai numerik. Data-data kategori tadi seperti parent, yes, no, kemudian misalkan high, low, itu kan kategori ya, data itu bagus sekali menggunakan calculated column dan dipakai sebagai slicer, sebagai filter. Oke, contoh calculated column tadi persis ya, saya ulang lagi nih. Parent di kolom parent ini menggunakan formula if customer dimension, ini adalah customer dimension table diambil dari total children yang ada di sini. Total childrennya lebih dari 0. Jadi lihat value di setiap baris, apakah dia lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, tuliskan yes. Kalau dia di bawah 0 atau sama dengan 0, maka katakan no. Gitu. Oke. Jadi calculated column ditambahkan dengan nama parent sama dengan yes jika field total children lebih besar dari 0 dan no jika lainnya. Karena calculated column memahami row konteks berbasis baris, sebuah nilai yang baru dihitung setiap baris berdasarkan nilai dari kolom total children. Jadi nilai baru ini di-create dari kolom ini, baris yang sama di kolom total children. Ketika total childrennya 0, maka value yang di-create di baris yang sama itu akan jadi no. Penggunaan calculate column yang benar seperti ini, menghasilkan properti baris yang baru, properti yang dapat dipakai untuk memfilter data terkait lainnya dalam model. Jadi kita mau, misalkan saya dibuat filter, saya mau lihat nama-nama orang atau customer saya yang punya anak. Jadi filternya adalah yes, centang yes, kemudian yang keluar nanti di visual kita adalah nama-nama orang, nama-nama customer kita yang punya anak. Saya ingin yang no parentnya, jadi bukan parent. Keluarlah list di sana nanti nama-nama customer yang tidak punya anak. Jadi dia calculated column ini sangat baik untuk melakukan filtrasi, dipakai sebagai filter atau slicer. Kemudian ini, nah ini contoh yang tidak tepat. Ketika kita menggunakan fungsi sum pada calculated column, maka yang terjadi adalah seperti ini. Perhatikan, setiap baris value-nya sama, 84174, 841. Karena apa? Karena dia melakukan sum, penjumlahan dari semua baris yang ada, kemudian dia letakkan di setiap baris yang sebetulnya ada perbedaan di antara setiap customer ini. Jadi dengan menggunakan rumus sum untuk meng-create kolom baru menggunakan calculated column, DAX calculated column, itu bukan cara yang tepat. Karena calculated column tidak mengerti filter konteks, tapi row konteks. Konteksnya adalah row, bukan filter. Maka nilai grand total yang sama akan dihasilkan. Maka nilai grand total yang sama akan dihasilkan untuk setiap baris pada tabel.
Ini adalah contoh calculated column yang tidak benar. Nilai-nilai ini dicap secara statik ke dalam tabel dan tidak dapat difilter atau dipilah-pilah. Sama semua. Gitu. Ini kurang. Jadi tidak tepatnya menggunakan agregasi untuk calculated column. Silakan boleh kita coba langsung ya dengan data ini. Kita copy ini. Datanya kita copy. Kita copy. Ini datanya CSV. CSV ini